Pada bulan Mei 2018, sesuatu yang aneh terjadi di semenanjung Arab. Sebuah siklon besar melewati gurun Kali Rubal. Hamparan pasir yang tak terputus juga disebut kuartal kosong. Biasanya terlihat seperti ini. Tetapi setelah topan itu terlihat seperti ini, danau telah terbentuk di antara bukit pasir. Gurun dipenuhi air untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Lalu 5 bulan kemudian itu terjadi lagi. Topan lain menghantam selama tahun-tahun berikutnya. Topan kuat terus keluar dari Arbian pada frekuensi yang tidak terlihat dalam beberapa dekade. Hal itu menyebabkan bencana banjir di daerah kering yang normal di seluruh wilayah. Tetapi terutama di sini, di Afrika Timur, perairan banjir telah surut. Tetapi mereka meninggalkan bencana yang berbeda. Jutaan belalang, campuran proporsi Alkitabiah yang terburuk dalam 70 tahun, dampaknya menghancurkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keamanan pangan. Tak ada ujungnya yang terlihat. Ini adalah belalang padang pasir. Itu jenis belalang yang hidup di daerah ini dari barat laut Afrika ke Asia Barat. Biasanya belalang padang pasir menghabiskan sebagian waktu mereka sendirian dalam apa yang disebut fase solitary. Mereka benar-benar hanya bertemu dengan orang lain untuk kawin. Tetapi jika cuaca mulai bergeser, itu dapat menyebabkan transformasi. Jika area kering yang normal menjadi subur dengan vegetasi, karena akan menyebabkan hujan lebat, serangga-serangga ini akan mulai berkumpul. Chlorine yang tiba-tiba itu memicu hormon dan belalang mulai berubah, baik secara fisik maupun mental. Dimulai dengan perubahan warna, dari warna coklat yang kusut hingga kuning cerah. Tubuhnya menyusut, daya tahannya akan meningkat, yang membuatnya optimal untuk terbang. Otaknya tumbuh, dan si belalang melakukan nafsu makannya. Ini disebut fase berkelompok. Mereka makan dan berkembang biak, meninggalkan telur di tanah lembab. Ketika mereka menetas, mereka membentuk apa yang disebut pita hopper, gerombolan puluhan ribu serangga yang tidak terbang, tetapi rakus yang bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Akhirnya mereka mengembangkan sayap, dan begitu mereka terbang, hampir tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Jutaan orang yang sudah rentan menghadapi risiko lebih besar ketika mereka berkumpul untuk mencoba memerangi belalang. Virus corona menempatkan resiko menyebarkan virus. Meski masalah itu menjadi topik yang tidak terlalu dipusingkan bagi banyak orang di daerah perdesaan, wabah belalang menjadi perhatian utama bagi warga Afrika, bukan virus corona. Begitu mereka mendarat di kebunmu, mereka melakukan kehancuran total. Beberapa orang bahkan akan memberitahu Anda bahwa belalang lebih merusak daripada virus corona. Bahkan ada beberapa yang tidak percaya bahwa virus akan mencapai sini, kata petani Uganda Yoweri Aboket. Beberapa petani di desa Abokar dekat perbatasan Kenya menggendor panci logam, bersiul atau melempar batu untuk mencoba mengusir belalang. Namun kebanyakan usaha mereka sia-sia, apalagi terdapat larangan berkumpul di luar rumah karena lockdown. Dengan keberhasilan belalang memakan hasil ladang, maka masalah berikutnya akan muncul, yaitu kelaparan. Kekhawatiran itu di desa yang berpenduduk sekitar 600 orang tercermin di sebagian besar Afrika Timur, termasuk Kenya, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Kawanan belalang juga telah terlihat di Djibouti, Eritrea, Tanzania, dan Kongo. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyebut bahwa wabah belalang yang sebagian disebabkan oleh perubahan iklim, kondisi itu adalah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian. Situasi saat ini di Afrika Timur masih sangat mengkhawatirkan karena semakin banyak kawanan baru terbentuk di Kenya, Ethiopia Selatan, dan Somalia, kata pernyataan FAO. PBB telah meningkatkan permohonan bantuannya dari 76 juta dolar Amerika Serikat menjadi 153 juta dolar
Amerika Serikat. Tindakan segera diperlukan sebelum hujan lebih sering terjadi sehingga mendorong pertumbuhan belalang lebih besar lagi. Sejauh ini, FAO telah mengumpulkan 11 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai atau jaminan. Daerah perdesaan Laikipia di antara yang paling parah terkena dampaknya di Kenya. Beberapa menyerukan perhatian pada ancaman terhadap pertanian komersial. Sayangnya, saya pikir karena hal-hal lain yang terjadi di seluruh dunia, orang lupa tentang masalah dengan belalang. Tapi itu masalah yang sangat-sangat nyata, kata petani Gerard Dodge. Oke, video sampai sini saja. Semoga dari kita semua bisa memahami isi video ini. Dan channel My Mom Yuhui berusaha belajar untuk membuat video yang penuh kualitas dan kuantitas. Dan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video My Mom Yuhui dan subscribe channel My Mom Yuhui. Dan sekali lagi saya terima kasih.